Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tio. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah kabar baik, Pak Tio. Alhamdulillah ya, Ya. Winda. Jadi saya ucapkan terima kasih, Winda, Ya. sudah meluangkan waktu dengan saya hari ini untuk melakukan kegiatan pra-observasi ya, Winda. Ya, baik. Jadi kita perlu melakukan kegiatan ini untuk melihat bagaimana nanti rencana pelaksanaan observasi di kelas ini nanti. Ada beberapa pertanyaan, topik pertanyaan yang harus kita diskusikan, Winda, Ya. sebagai kelancaran kita nanti untuk melaksanakan observasinya. Oke, yang pertama, pada kegiatan observasi besok, Winda, tujuan Ya. pembelajaran apa yang ingin dicapai? Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan saya besok ini melakukan pembagian polinomial dengan cara tersusun dan menuliskan hasilnya ke dalam bentuk algoritma pembagian. Ya, pembagian polinom tersusun ya. Iya, Winda, betul sekali. Oke. Terus area pengembangan apa yang hendak dicapai besok? Jadi jenengan mau ingin mengembangkan kompetensi apa besok yang saya lihat? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama itu adalah saya akan menerapkan pembelajaran yang interaktif, kemudian juga pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik. Jadi fokusnya pembelajaran interaktif dan menyenangkan Iya, ya. betul sekali. Oke, nanti biar bisa kita fokus melihat atau saya observasi Iya. pengembangan ini ya. Iya. Kemudian strategi apa ya yang dipersiapkan Bunda untuk dapat mencapai itu? Nah, untuk mencapai tujuan tadi, strategi yang saya siapkan yaitu saya nanti akan menayangkan video pembelajaran atau berupa YouTube ya, dan video presentasi dari saya sendiri. Kemudian setelah itu dari hasil dari tampilan video nanti saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Kemudian untuk yang pembelajaran yang menyenangkan nanti saya akan memberikan games atau intermezzo. Kemudian juga membentuk dalam kelompok belajar dengan presentasi kelompok. Oke, kita lanjutkan di Linda ya. Terus kemudian itu tadi kan beberapa pertanyaan tentang percakapan kita, observasi Bunda. Kemudian saya minta tolong Bunda juga untuk mengisi rubrik ya, rubrik rencana tadi dari pengembangan yang dilakukan tadi, yaitu seperti ini Bunda. Jadi aktivitas pengembangan seperti apa yang Bu Indah lakukan saat besok saat pembelajaran? Oke, untuk aktivitas pengembangan pada pembelajaran saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama saya akan menayangkan video presentasi dari saya sendiri, kemudian juga dari situ saya akan memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik, kurang lebihnya seperti itu Pak. Itu untuk pembelajaran interaktifnya seperti Iya, itu. Berarti tujuan yang tidak dicapai dari aktivitas itu berarti? Nah, untuk tujuan yang saya capai nantinya adalah mewujudkan pembelajaran yang interaktif. Jadi pembelajaran interaktif ya. Iya. Interaktif di sini siswa dengan siswa dengan guru. Iya, saling berinteraksi aktif dalam pembelajaran baik itu gurunya maupun dari peserta didik. Berarti untuk ukuran keberhasilannya seperti apa Bunda yang kita? Nah, untuk ukuran keberhasilan yang pastinya di sini dari peserta didik akan dari aktivitas terlihat aktif, kemudian anak-anak saling memberikan respon positif baik dari saya, memberikan penguatan dan sebagainya. Dia jadi aktif dan memberikan Iya. positif ya. Hal apa yang mendukung Bu Indah untuk dapat mewujudkan itu? Nah, untuk mendukung ini yang pastinya kolaborasi dengan anak-anak, kemudian kalau dari segi alat itu dari saya menyiapkan laptop yang pastinya, kemudian menyiapkan PPT untuk presentasinya saya nanti, kemudian juga saya akan membagikan LKPD tentang kerja peserta didik. Untuk waktunya Menyesuaikan pada saat pelaksanaan ya. Siap. Terus untuk poin kedua pengembangan yaitu menyenangkan, pembelajaran menyenangkan. Itu aktivitas pengembangan seperti apa? Nah, nanti menyenangkan di sini saya kemas dalam bentuk permainan. Jadi saya memberikan pembelajaran biar anak-anak itu bisa bahagia, nyaman. Saya kasih games, kemudian juga intermezzo, saya ajak ngobrol, diskusi.
seperti itu, biar anak-anak terasa tidak kaku pembelajaran. Iya, karena matematika biasanya kan terkenal kaku. Iya, ya. jadi biar rileks seperti itu Pak Rio. Biasa. Iya. Berarti tujuan yang tidak dicapai tadi seperti apa, Bu? Ya, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dari kalau anak-anak sudah merasa senang dan bahagia, insya Allah nanti pembelajaran kami akan mewujudkan pembelajaran yang bermakna juga. Makna, jadi Iya. menyenangkan dan bermakna nih. Iya, jadi biar anak-anak mudah untuk menerima materi yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Binda. Terus untuk menyenangkan ini Binda, ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Nah, karena menyenangkan otomatis kan dari ekspresinya anak-anak ya, serta terlihat senang, mungkin banyak tertawa, bahagia, seperti itu. Seperti itu ya. Dan selain itu juga nanti di akhir pembelajaran saya memberikan refleksi Bapak. Jadi saya menanyakan bagaimana perasaan dari mereka pada pembelajaran Ibu hari ini, apakah terasa menyenangkan, bahagia, apakah ada yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran itu, seperti itu. Memang refleksi itu penting ya Bunda ya, Betul untuk sekali. mengukur pencapaian hari Ya, ini dan untuk perencanaan besok ya. perbaikan ke depan. Iya, siap. Ya. Untuk yang menyenangkan ini pendukung Bunda apa nih? Nanti ada permainan, nanti saya Siapkan permainan. saya siapkan, nanti surprise Pak Rio ya. Nanti kalau semua saya ceritakan di sini kan tak enak kan? Siap. Ya, jadi Nanti bisa kita lihat ya, Mas. besok Excellent. dilihat besok Pak Rio. Berarti waktunya besok ya? Pas Iya. besok. Kita Iya, besok. Jam pelaksanaan pertama. jam pertama. Iya. Berarti hari Rabu jam pertama ya. Iya, betul sekali. Siap ya. Iya. Kita nanti ketemu lagi saat Bunda melaksanakan pembelajaran Iya, di betul. kelas, kemudian saya ikut ini Iya, ya. siap. Ya, jangan sampai terganggu dengan kajian saya besok ya. Insya Allah Iya. bisa memberikan masukan Iya, untuk siap. pembelajaran saya Pak Iya, Rio. siap. Terima kasih ya Bu Indah. Itu tadi Sama-sama Pak Rio. lembar rencana pengembangan Iya. dirinya Bunda, nanti sebagai acuan Bunda biar pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar Amin, sesuai amin. harapan ya Pak Rio. Iya, amin. Sukses selalu juga untuk Pak Rio. Sama-sama. Saya yakin Bunda pasti bisa melaksanakan baik. Iya, amin. Oke. Oke. Terima kasih banyak Bunda. Kita Sama-sama, ketemu lagi hari Rio. Rabu jam Iya, pertama. Oke. baik, Oke. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Sudah semangat nggak pagi ini? Ya, kok kayaknya lemes ya? Sudah sarapan belum? Belum. Ya nanti sarapannya istirahat ya. Oke. Baik, pada pembelajaran kita hari ini ya, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembagian polinomial dengan cara bersusun ya, dimana untuk cara Honda sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya ya, kita buat kesepakatan kelas dulu. Di situ sudah ada. Bagaimana, ada yang perlu direvisi, ditambahkan, atau mungkin mau diganti, silahkan. Ya, coba Tangguh bisa membacakan. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi yang pertama kesepakatan kita pada pembelajaran hari ini adalah Ibu harapkan kalian bisa aktif selama kegiatan pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua apa? Saling menghormati dan menghargai. Kemudian menggunakan HP, meminta silakan menggunakan HP, tetapi ketika diperlukan untuk pembelajaran nanti ya. Kemudian meminta izin ketika keluar kelas, mengangkat tangan ya ketika kalian mau bertanya, dan yang terakhir memperhatikan penjelasan dari Bu Indah. Mungkin ada yang mau direvisi atau ada yang Bu, saya mau tambahkan, silakan. Mungkin Hilda, gimana kok anteng banget ya? Kenapa? Biar semangat. Punya yel-yel nggak kelas 11-9? Udah, kok kayaknya lempeng banget ya? Kayak nggak ada semangat. Mungkin David? David punya yel-yel untuk pagi ini untuk memberikan semangat teman-temannya? Silakan. Silakan bisa maju ke depan. Ayo, Hilda, Gina, silakan. Ini calon OSIS ini.
Diperhatikan yang belakang. Semuanya udah sarapan? Belum. Padahal utamakan sarapan bukan harapan. Jangan makan harapan dulu ya, tapi harus lebih ke aksi nyata ya. Yes. Ya, oke. Baik, lanjut. Ini tidak ada yang direvisi? Ya, sebelum dimulai kita semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMA 1 Celoreng. Semoga pagi lagi. SMA 1 Celoreng. Prestasi selalu ada di sini. SMA Negeri 1 Celoreng. Jaya. Luar biasa. Tangan dulu sekali ini ya. Baik, pagi ini Ibu akan memberikan nutrisi untuk kalian ya. Biasanya kan nutrisi berupa susu. Nanti sudah SGR kan ya? Tapi kan kalian minum susu SGR. Ya, semakin gemar membaca. Nah, ini Ibu kasih nutrisi lagi ya. Ini menu pembuka. Menu pembukanya. Apa kalau bahasa kerennya? Menu pembuka itu. Opening. Baik, ya lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Melakukan pembagian polinomial dengan cara bersusun dan nanti kalian menuliskan hasilnya ke dalam bentuk algoritma pembagian ya. Sudah belajar semalam? Belum. Atau tidur? Apalagi hujan nggak? Semalam hujan? Hujan. Males bu, enak lagi selimut, tidur lagi. Gitu ya. Yang penting tidak lupa Oke. Nah, baik, sebelum kita ke pembelajaran, apa sih aktivitas pembelajaran kita pada hari ini atau pertemuan hari ini? Yang pertama, menyimak tayangan video atau slide presentasi yang sudah Ibu kemas dengan seksama, kemudian menanggapi pertanyaan pemantik ya. Terus nanti kita akan mendiskusikan LKPD bersama kelompok. Nanti kelompok yang kemarin saja kita buat lagi. Kemudian mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan pada LKPD. Nanti Ibu punya amplop yang berisi sesuatu di sini. Mungkin ada yang beruntung nanti akan mendapatkan makanan. Apa ya? Uang. Tidak berupa uang gitu ya. Tapi yang beruntung nanti akan mendapatkan ilmu. Nah, kemudian nanti ada presentasi kelompok dan kelompok lain memberikan tanggapan karena tidak semua. Kemudian yang terakhir kita akan merefleksikan pembelajaran kita nanti. Oke, siap? Are you ready? Ready. Oke ya. Nah, ini pertanyaan pemantik. Masih ingatkah kalian? Memori kalian waktu masih SD pernah SD nggak? Pernah bu, masa langsung SMA ya? Coba terlihat di belakang. Coba Davin, terlihat. Coba bisa dibaca Davin. Bahwa kalian bagi bilangan berikut. Di situ. 11/9. Dan satunya 179. 179/13. Nah, kalau kalian menemui soal itu kan soal dasar ya Mas ya. Jadi sebelum Ibu ke pembagian polinomial, Ibu ingin mengingatkan dulu kalian tentang materi dasarnya dulu. Nah, per itu artinya apa operasinya? Bagi. Ya, masih ingat dengan cara poro gapit? Atau poro kecepit? Atau nama lainnya apa? Kalau nama bahasa bakunya ya bersusun itu ya. Nah, di sini Ibu minta mungkin ada yang mau kok tidak? Ya, 217/9 dan 179/13. Nah, coba di sini dengan menggunakan pembagian bersusun, ya bersusun yang poro gapit. Ya, semalam kalau kalian belajar, insya Allah tekniknya memang bedanya nanti kita ini menggunakan variabel. Jadi bukan berupa angka ya, tapi variabel dan koefisien. Nah, tentukan hasil bagi dari bilangan berikut. Silakan, mungkin ada yang mau mencobanya. Kan ingat kan ya poro gapit? Silakan. Siapa? Saya. Silakan Dian. Ini masternya ini, Pak. Oh, bukan. Oh, misisnya. Misisnya, spidolnya ya. Oke, siap.
yang polinomial pembagian bersusun, insya Allah akan mudah seperti itu ya. Silakan. Jangan hanya memandang dia, kalian juga mengeksplorasi pengetahuan dan pemahaman kalian seperti itu. Silakan Alfi, bukunya mana? Ayo, bukunya dikeluarkan. Buku tulisnya, Sabria. Kenapa? Ada sisa. Ada sisa. Tidak usah desimal, ada sisa. Ini 24,9. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia ya. Coba kita cek ya. Konfirmasi. Apakah langkah-langkahnya benar? Tidak perlu dijelaskan. Kan ini materi dasar ya. Kalau ini nggak lolos ya, berarti gurunya salah meluluskan kalian waktu SD ya. Karena ini apa? Ini ternyata masih dipakai waktu SMA, tapi yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu dalam bentuk polinomial seperti itu. Nah di sini 217 dibagi 9, ya. Kalian ambil angka berapa di sini? 21 dibagi 9, ya. 2 ya, di mana 9 kali 2 kan 18, yang mendekati 21. Oke, di sini 37 bagi 9, 4 ya. Di sini 36. Nah, masih ada sisa 1. Ini kan artinya sisa. Kemudian hasil baginya yang mana? Yang atas. Atau kalau kita bulatkan berapa? 24. Seperti itu ya. Tepuk tangan dulu untuk dia ya. Berarti di sini pertanyaannya apa? Apakah pembagian bilangan tersebut memiliki sisa? Ya. Berapa tadi sisanya? 1. Untuk berikutnya dicoba sendiri sudah ya. Karena kita lanjut ke materi berikutnya. Ini rasanya. Ya, rasanya oh iya, ini bisa dicoret hati-hati, men 30 negatif, ketemu negatif, hati-hati. Terus ini bagi negatif masih. Jadi kalau derajatnya ini sama atau lebih tinggi bisa dibagi. Kecuali kalau sudah nggak bisa dibagi, berarti itu menjadi sisa. Tapi ini dibagi 2E, ya tetap dalam bentuk pecahan ya Pak. Ada dalam bentuk pecahan aja. Min 25 per 2, min 25 per 2 gitu enggak apa-apa. Enggak ada, karena itu lagi X berapa? Oh iya. Ya udah dikalikan lagi, balik ke sini. Ya kan min 25 kali ini 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Pak Rio. Kita bertemu lagi nih ya, Ya, dalam betul. Kegiatan pasca observasi ya Bu Indah ya. Iya, betul sekali. Jadi kemarin hari Rabu Bu Indah sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu observasi. Hari ini kita akan mendiskusikan dan berdialog tentang pasca observasi. Ya. Oke, baik Bu Indah. Yang pertama nih Bu Indah, gimana
proses pelaksanaan pembelajaran kemarin yang dilakukan oleh Bu Indah itu bagaimana? Refleksi Bu Indah? Kalau refleksi saya, alhamdulillah hampir 90% punya Bapak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Anak-anak bisa menuliskan atau memahami terkait materi tentang pembagian dengan cara susun. Ya. Jadi 90% sudah tercapai menurut Bu Indah ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu kenapa Bu Indah bisa mendeskripsikan 90% itu? Iya. Memang 90% di sini kemarin kan saya lebih menekankan pada pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah mungkin dari segi pembelajaran interaktif saya sudah alhamdulillah sudah maksimal. Cuma di sini untuk pembelajaran yang menyenangkannya yang kurang begitu saya tekankan Bapak. Jadi mungkin anak-anak ya, jadi anak-anak benar-benar kayaknya fokusnya ini ke materi karena memang untuk materi pembagian polinomial dengan cara bersusun itu kan memang membutuhkan pemahaman yang cukup tinggi gitu anak-anak. Jadi mengingat materi yang dulu masih di SD atau di SMP. Terima kasih. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Indah? Monggo. Oke. Jadi seperti yang telah disampaikan Bu Indah, saya juga telah mengamati bahwa pembelajaran yang dilakukan Bu Indah itu sudah sangat interaktif. Ya, saya melihat poin pengembangan Bu Indah kemarin kan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Iya, Untuk pembelajaran interaktifnya kemarin sudah interaktif sekali, anak berkelompok, anak interaksi dengan sesama lain itu bagus sekali. Memang benar sesuai pengamatan saya untuk menyenangkan ini masih belum maksimal gitu ya, masih belum maksimal. Jadi anak-anak masih agak kaku gitu kan, agak kaku ya. Betul ya Bunda Mungkin ya. fokus sama materinya kan butuh mikir ya gitu. Cukup tinggi juga. Iya. Seperti itu Bapak. Ya seperti itu yang telah saya lakukan. Gimana? Sudah sesuai ya berarti apa yang telah saya amati juga ya Bu ya? Sudah betul. Bunda sudah merasakan. Saya juga sama. Sama Pak gitu. Rio, ya. Oke. Terus bikin Bunda apa sih rencana tindak lanjut Bu Indah selanjutnya? Untuk rencana tindak lanjut di sini saya mengamati memang kalau untuk pembelajaran matematika ini lebih ke berpusat pada siswa ya. Jadi lebih ke pengembangan keterampilan anak-anak, mungkin dalam menggali ide-idenya. Kemarin itu kan anak-anak terkadang masih ada perasaan malu mungkin ya untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Jadi di pembelajaran akan datang saya ingin menggali lagi terkait keterampilan anak-anak dalam mengungkapkan ide atau pendapatnya. Jadi menurut Bu Indah anak-anak masih ada rasa malu gitu Iya ya. betul, kadang tidak yakin dengan kemampuannya seperti itu, takut salah dan sebagainya. Tadi Bu Indah menyampaikan anak-anak masih kelihatan kaku gitu ya. Menurut Bu Indah kenapa anak-anak itu masih merasa kaku itu seperti apa? Nah memang anak-anak ini yang pertama adalah belum terbiasa juga Bapak, dan mungkin mereka juga belum maksimal dalam pemahaman kan ada. Jadi dia misalkan mau mengutarakan ide atau gagasannya itu takut salah seperti itu. Padahal di sini sebagai guru kan kita tidak boleh menyalahkan, kita hanya memfasilitasi mereka untuk mengarahkan ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu tadi. Ya, jadi nanti berarti Bu Indah sudah mulai punya gambaran nih apa yang perlu dilakukan Bu Indah untuk dapat meningkatkan kekurangan menyenangkan dan juga biar anak lebih percaya diri dalam mengutarakan tadi. Ada Bu Indah? Nah di sini mungkin melalui kayak diskusi kelompok ya, kemarin kan saya sudah menerapkan ada kelompok ahli dan juga ada kelompok yang biasa atau reguler itu. Nah di sini saya ingin mewujudkan kepemimpinan murid juga biar anak-anak itu bisa menjadi tutor sebaya seperti itu. Nah untuk anak-anak yang kurang aktif di sini mungkin saya lebih melibatkan juga lebih memberikan aktivitas yang mungkin aktivitas lain ya. Jadi mungkin mereka itu kesulitan karena mungkin gaya belajarnya juga. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan fasilitas seperti pembelajaran yang interaktif lewat video pembelajaran yang bisa disimak
secara Lagi ya seperti itu. Bisa diulang-ulang lagi lah intinya, bisa Dan diulang saya lagi. juga ada pendekatan ke siswa tersebut. Saya ikutkan untuk aktif, misalkan menjadi bagian dari ketika presentasi, mungkin entah itu hanya sebagai moderator, setidaknya dia itu meskipun Latihan tidak, bicara ya? iya, meskipun dia tidak menyampaikan ide atau gagasannya, tapi dia bisa menjadi pemimpin, mewujudkan kepemimpinan murid ke teman-teman yang lain. Karena juga harus perlu latihan juga untuk berbicara Betul, kan. iya. Untuk kita berinteraksi itu kan perlu Betul, komunikasi juga, iya. latihan komunikasi. Iya. Seperti itu. Kalau untuk yang menyenangkannya Bu Indah, apakah Iya. ada yang akan dilakukan Bu Indah? Ya memang kemarin itu sebetulnya ya ada satu yang belum saya tampilkan. Sebetulnya saya ingin kayak memberikan mungkin lewat video YouTube gitu ya, misalkan contoh gerakan-gerakan yang membuat anak-anak rileks. Jadi setelah saya kayak ada pertanyaan pemantik waktu itu, nah itu kan ada jeda, setelah itu kan kelompokan itu ya. Nah mungkin untuk sebelum Mengisi. ke kelompokan itu biar anak-anak rileks, nah bisa saya isi Kita sebetulnya mungkin kalau saya nggak punya gerakan sendiri kan saya bisa cari di YouTube seperti itu. Memang kendala kemarin itu kan di 11.9 untuk wifi-nya tidak nyambung ke sana Oh, iya, gitu. iya, iya. Biasanya sih saya pakai market data Oke, saya. kemarin saya lihat itu not connect gitu Iya, kan. Ya, sebenarnya jadinya mau lihat YouTube itu sebenarnya. sebetulnya ya Oh, iya, iya. itu. Cuma ya itu tadi kadang saya memberikan ice breaking atau apa, kadang itu ada ini juga anak-anak ini kadang capek gitu. Tapi kalau di jam terakhir sebetulnya momennya yang pas itu. Tapi cuma tidak saya sampaikan ya waktu itu saya sampai gini. Ada perasaan ini juga tuh kenapa ya tadi kok tidak saya buat seperti itu. Jadi mungkin refleksi saya itu untuk perbaikan lah. Depannya. Jadi ada sistem stop ya katanya Iya. Pak Rio ya Iya. waktu itu. Jadi anak-anak kalau langsung menerima materi setidaknya ada jeda mereka untuk relax Relax dulu, terus cerna dulu, baru baru lanjut memulai lagi. aktivitas berikutnya. Oke, Kayak gitu. luar biasa. Jadi itu tadi gambaran dari tindak lanjut Bu Indah untuk memperbaiki proses belajar interaktif yang menyenangkan itu, nggih. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Indah atas sharing-sharing kita gitu. Kemudian Bu Indah selama saya ajak observasi, maksudnya selama saya ajak diskusi nih Bu Indah ya, Iya. selama supervisi ini bagaimana umpan balik Bu Indah dalam kegiatan ini untuk saya? Nah, untuk kegiatan seperti ini juga menjadikan ilmu baru untuk saya Bapak ya. Jadi ternyata untuk coaching ya, jadi ada tahapannya, ada pra-observasi. Jadi nggak ujuk-ujuk kita Diobservasi. observasi. Jadi setidaknya pengen tahu tujuan pembelajaran dari guru tersebut apa, terus yang pengembangannya seperti apa. Jadi harus jelas sebelum kita masuk ke Observasi. observasinya. Kalau sebelum-sebelumnya enggak begitu ya Bu Indah ya? Iya, biasanya ya langsung supervisi, Supervisi. masuk kelas tanpa Agak ada tegang ya? Iya. Agak tegang. Jadinya kan kadang ada pertanyaan yang mungkin tidak kita Tahu sangka-sangka. ya, Kalau seperti ini kan jenengan ada komunikasi terlebih dahulu, jadi saya tahu arahnya kemana seperti itu. Berarti di sini Bu Indah tidak merasa tertekan ya? Tidak, malah untuk pembelajaran saya ke depan juga nanti mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan seperti yang Pak Rio sudah lakukan. Siap, saya yakin Bu Indah pasti bisa. Ada lagi Bu Indah, mungkin perasaannya gimana? Perasaan tadi? Perasaannya ya Selama senang. saya observasi senang. Ya senang. Ada tegangnya enggak? Kalau tegangnya mungkin tinggal membawa suasana anak-anak untuk bisa senang itu tadi. Selama ini kan saya ingin itu apa ya? Matematika itu saya kemas, rileks, santai, tapi materi tetap tersampaikan gitu loh. Iya. Jadi itu saja, mungkin lebih dari kreativitas saya aja ya. Ya, nanti bisa di sini dengan permainan tadi lebih permainan Iya, atau permainan. video-video yang lucu Mungkin kan? saya cari referensi dari YouTube atau video Banyak yang sekali. lainnya ya. Banyak Itu sekali yang jadi di PR YouTube. saya Pak Iya. Rio. Tidak apa-apa. Gitu. Memang saya sendiri karena sebagai guru matematika menyadari kalau matematika itu karena mindsetnya itu eksak dan juga anak-anak juga punya mindset Iya. takut, maka kita harus merubah matematika itu menjadi matematika yang menyenangkan. Gitu. Iya. Oke, itu saja Bu Indah ya Iya. dari saya tidak banyak memberikan masukan karena menurut saya Bu Indah sudah memahami dengan jelas apa yang perlu Bu Indah lakukan ke depannya, sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan Bu Indah, sudah tercapai. Menurut saya sudah tercapai ya. Bu Indah tadi bilang 90, saya sudah setuju. Hanya tinggal sedikit saja terkait dengan menyenangkan tadi, nanti bisa ditambah dengan ide Bu Indah tadi.
Terima kasih ya Bunda Sama-sama, Pak waktu Rio. kegiatan kita observasi Iya. supervisi ini. Mudah-mudahan Semoga nanti- bermanfaat ya. Pasti ya Bu Indah Untuk nanti. saya juga. Iya, nanti akan bermanfaat untuk Iya, kita betul sekali. untuk terus belajar Bu Indah. Karena Iya. tujuan dari supervisi ini kan untuk kita terus meningkatkan kualitas kita. Kompetensi Iya, juga. betul. Gitu ya Bunda ya. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang Bunda ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Rio.